Halo, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun bisnis. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Kita mulai dari faktor internal dulu, ya. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun bisnis ya secara garis besar ya kita kelompokkan pada di faktor internal ini yaitu seperti perencanaan bisnis, permodalan, mindset, sumber daya manusia dan juga infrastruktur yang sudah dimiliki oleh kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi faktor internal ini adalah yang memang betul-betul ya dari kita semua, dari mindset ya, mulai dari mindset, kemudian lingkungan sekitar kita, apakah eh, mereka ada faktor pendukung atau tidak seperti itu. Jadi faktor internal ini memang akan harus ya akan harus disesuaikan dengan kebutuhan nanti ke depannya. Apabila kita memang secara permodalan dan juga sumber daya manusia memang kurang memadai, kita harus tahan dulu lebih baik gitu. Saya menyarankan untuk step by step dulu gitu. Ketika kita ingin punya restoran, terus kita modal terbatas, ya mungkin mulai dari boots dulu yang kecil sambil belajar apakah produk kita diminati atau tidak. Ya, saya sangat tidak menyarankan kalau misalkan kita buka restoran terus kita belum ada pengalaman, terus kita minjam ke bank, minjam sana sini, taunya kita kurang mahir ya dalam hal ini, yaitu kurang baik nanti hasilnya. Saya sih sangat menyarankan kalau kita memang belum ada pengalaman di restoran, ya lebih baik kita dari yang kecil dulu, dari booth dulu, sudah booth ya mungkin dari kedai, sudah kedai yang baru ke restoran seperti itu. Jadi ya di sini kita bisa belajar juga bagaimana cara mengelola restoran dan juga bagaimana cara mengelola katakanlah karyawan seperti itu. Karena walau bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa core bisnis di sini misalkan di restoran ya kita harus tahu betul dari makanan itu kita harus tahu rasa yang enak dan tidak enak seperti apa, dan standar enak dan tidak enak itu kita harus pelajari juga standarnya kayak gimana seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dibilang faktor internal ini adalah memang faktor yang dari dalam, dari kita dan juga lingkungan sekitar kita sendiri. Kemudian setelah itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini kita harus memahami ya karakteristik supplier, karakteristik konsumen, daya beli masyarakat secara luas, kemudian juga suatu hari ketika kita memiliki agen, kapabilitas agen yang dimiliki seperti apa, dan juga kapabilitas pesaing seperti apa. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan regulasi terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Kemudian teknologi yang sedang berkembang itu seperti apa, ya kita harus beradaptasi terus. Nah, jadi misalkan karakteristik supplier, kan yang namanya supplier misalkan bisa saja harganya turun naik. Nah, kita harus katakanlah di lock gitu ya, dikunci harga berapa yang idealnya ketika harga naik dan ketika harga turun kita masih tetap untung. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya selama berbisnis bisa dibilang ya pasti ada prosesnya dulu turun naik tuh harga. Tapi walau bagaimanapun juga yang namanya konsumen kan butuh kepastian. Nah, di sini kepastian ini saya selalu memberikan harga yang memang mengunci di situ. Jadi ketika dari supplier naik atau turun, kita masih tetap ada untung seperti itu. Berikutnya karakteristik konsumen, kemudian juga pesaing, yaitu memang perlu kita pelajari juga. Jadi yang namanya pesaing kita harus dapat belajar. Jadi bukan berarti pesaing itu kita harus mengalahkan dan juga memang harus membuat bangkrut pesaing, bukan seperti itu. Tapi persepsi kita, karakteristik pesaing ini adalah di mana pesaing itu adalah tempat kita belajar. Kita lihat pesaing kita, mereka harganya berapa, konsumennya berapa, seperti apa, dan berapa sih jumlah konsumen setiap hari. Kita juga harus bisa belajar dari situ. Seperti itu. Jadi saya sangat menyarankan jangan sampai kita berpikir bahwa pesaing atau kompetitor harus bangkrut, tidak. Tapi kita harus belajar dari kompetitor ya. Seperti itu. Kemudian tadi konsumen, karakteristik konsumen.
di setiap daerah, setiap wilayah pasti eh, konsumen itu karakteristiknya berbeda-beda dari segi keinginan dan juga mungkin dari tawar-menawar itu juga pasti ada saja ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan mengenai faktor eksternal seperti itu. Dan ya meskipun poin-poin di atas telah dijelaskan ya sebelumnya dan akan dijelaskan pada video berikutnya, mungkin kita perlu mengidentifikasi ya faktor internal dan eksternal ini seperti apa yang perlu kita perhatikan. Dan kurang lebih itu yang bisa saya rangkum ya selama saya menjalani berbisnis dan juga saya membaca beberapa literatur. Kurang lebih faktor internal dan eksternal itulah yang perlu kita pertimbangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.